Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena berkatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Febri selaku dosen pengampu bahasa Arab kelas HE23 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalilah dengan NIM 07015230026 dari kelas HE23 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema hukum sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya hormati, hukum, sebuah kata yang sering kita dengar maupun kita ucapkan, tetapi tahukah kita apa itu maknanya? Tahukah kita apa itu artinya? Hukum, sebuah kata yang memiliki ribuan arti, ribuan makna, yang salah satunya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hukum adalah sebuah norma atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur manusia yang sifatnya memaksa, dan apabila melanggar terdapat sanksi di dalamnya. Hukum dibuat bertujuan untuk menciptakan keadilan dan juga mencegah terjadinya kerusakan ataupun kekacauan. Hukum adalah pilar utama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam ilmu hukum dikenal 3 asas utama yang menjadi ruh dalam setiap peraturan. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Di antara ketiganya, keadilan menempati posisi sentral. Hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan secara adil. Hukum sangat lekat dengan keadilan. Keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, apapun pangkat, jabatan, dan latar belakangnya, berada pada posisi yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam konstitusinya di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti segala peraturan dan kewenangan yang berada di dalam negeri ini harus diputuskan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi maupun golongan. Lebih lanjut lagi, ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi pengingat sekaligus komitmen bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda di mata hukum, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada yang kebal hukum hanya karena kekuasaan, pangkat, jabatan, dan kekayaan. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka sejatinya kita sedang mencederai konstitusi dan kita sedang mengkhianati nilai-nilai dasar keadilan. Maka tugas kita sebagai warga negara bukan hanya soal menghukum siapa yang bersalah, tetapi juga harus mengawasi agar hukum ditegakkan secara adil. Hadirin yang saya hormati, prinsip keadilan bukanlah hal yang baru,
Bahkan di dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang luar biasa tentang menegakkan sebuah keadilan. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seorang perempuan dari Bani Makhzum, yang mana Bani Makhzum merupakan salah satu keluarga pandang di kota Mekah. Wanita tersebut ketahuan tertangkap mencuri. Para sahabat ingin agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjatuhkan hukuman bagi perempuan tersebut karena berasal dari keluarga terpandang. Bahkan para sahabat mengutus Usamah bin Zaid yang mana merupakan salah satu sahabat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihi musyarrifu taraku wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi hadda wa imullahi law ana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Artinya, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu adalah karena apabila ada orang terpandang mencuri, mereka biarkan. Namun jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, sesungguhnya apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang saya hormati, lihatlah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak bentuk diskriminasi terhadap hukum. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Itulah bentuk keadilan sejati, di mana tidak ada tempat bagi kekuasaan, kekayaan, harta, pangkat, dan jabatan, serta status sosial untuk menghalangi kebenaran. Hadirin yang saya hormati, sudah sepatutnya kita meladani keberanian dan juga keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidani wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi bagi Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nisa ayat 135. Dalam konteks kita hari ini, keadilan hukum harus bebas dari suap, tekanan politik, dan kepentingan pribadi. Penegak hukum harus menjadi cermin integritas, bukan alat kekuasaan. Jika hukum bisa dibeli, maka keadilan hak akan menjadi ilusi dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada negara. Mari kita sama-sama jaga marwah hukum dan jadikan keadilan sebagai kompas moral dalam setiap keputusan. Hadirin yang saya hormati, jika kita simpulkan dan kita tarik benang merah dari pembicaraan yang singkat ini, keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena menjamin hak, kesetaraan, dan juga ketertiban masyarakat. Dalam Islam, keadilan merupakan perintah Allah yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
sebagaimana tercantum di dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. Ketika nilai keadilan dalam Islam diterapkan di dalam pemerintahan, hukum dan juga masyarakat, maka tercipta negara yang damai, bermartabat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan dan menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.